Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mengkaji Kitab Tauhid, Kitab Tauhid dari Kitab Sahih Bukhari. Kita berada pada bab yang ke 35. Sudah kita bacakan judul babnya dan kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini, di mana Imam Bukhari mencantumkan hadis banyak sekali dalam bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala. Di sini qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, menyakiti aku ibnu Adam, anak keturunan Adam, yaitu manusia. Yasubbunahu yasubbud dahr, di mana anak Adam itu suka mencela ad-dahr, waktu atau zaman. Wa ana ad-dahr, sedangkan aku adalah zaman. Biyadiri al-amr, di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku yang mengganti malam dan siang. Hadis ini dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitab Tauhid. Yang pertama yaitu terkait dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari mencantumkan hadis ini terkait dengan kalam Allah, karena di sini Nabi mengatakan qala Allah, Allah berfirman. Jadi Allah memiliki sifat mutakallim, Allah itu berbicara. Dan sudah kita sebutkan ada kalam Allah yang berupa Al-Quran, dan di sini kita ditunjukkan ada kalamullah lainnya yang tidak di dalam Al-Quran, yang kemudian disebut dengan hadis qudsi. Tapi nanti ada kalamullah kepada para malaikat, kalamullah nanti di akhirat dan seterusnya. Karena kalau sudah terkait dengan sifat Allah, maka Allah berbicara mata sya', kapan Allah kehendaki. Allah tidak terikat dengan apapun, semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalam Allah karena merupakan sifat Allah, maka dia bukan makhluk, tapi itu sifat min sifatillah, bersifat azali dan tentu bersifat sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini
terkait dengan kalamullah, dan ini terkait dari hadis di mana Nabi menyebutkan qala Allah. Jadi Allah itu berbicara. Yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Sebentar. Yang kedua, di sini Allah menyebutkan anad-dahr. Aku adalah ad-dahr, zaman itu. Para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa dahr itu adalah salah satu di antara nama dari nama-nama Allah. Sehingga Allah mengatakan anad-dahr. Tapi jumhurul ulama menganggap bukan. Ad-dahr bukan nama Allah, tapi makna anad-dahr artinya aku yang menciptakan masa. Aku yang menciptakan zaman. Dan aku yang berkuasa mengaturnya. Aku yang membuatnya ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, dan seterusnya. Itu maknanya. Wallahu alam. Yang disampaikan oleh jumhurul ulama ini yang lebih kuat, bahwa anad-dahr maksudnya bukan Allah itu dahr waktu, tetapi Allah pencipta dahr. Jadi dahr itu adalah makhluk min makhluqatillah. Masa, waktu, dahr, zaman itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tentu sangat tergantung dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ketiga, hadis ini memberikan larangan mencela ad-dahr, mencela waktu. Kita sebagai orang yang beriman dilarang keras mencela waktu. Dan termasuk sebenarnya sebagai orang yang berakal, tidak masuk akal orang itu mencela waktu. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada yang bisa dicela. Karena waktu tidaklah memiliki kehendak. Ada orang mencela waktu ini buruk, masa ini buruk. Padahal waktu tidak bisa menentukan baik atau buruk. Waktu tergantung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa. Ada dingin, ada panas, ada sejuk, dan seterusnya. Ada terang, ada gelap. Dan itu semuanya tergantung dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu haram mencela masa itu. Pelajaran berikutnya, di dalam hadis ini kita ditunjukkan mencela waktu itu berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah sih sama sekali tidak dirugikan. Tapi ketika ada orang itu mencela waktu, maka pada dasarnya disadari atau tidak, itu pada dasarnya adalah mencela Allah. Kenapa? Karena waktu itu adalah hanya merupakan sebab, sementara yang menyebabkan, yang memerintahkan, yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kira-kira kalau ada orang mengatakan tulisan ini buruk, maka sebenarnya dia kan bukan mencela tulisan itu, tapi mencela yang menulis gitu. Karena ada tulisan baik atau buruk, bukan tulisan itu. Tulisan itu tidak layak untuk dicela, ya kan? Tapi yang dicela berarti orangnya, karena tulisan itu hanya sebagai sebab di mana ada yang menyebabkan di situ. Oleh karena itu orang yang mencela waktu maka berarti sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keimanan mengajarkan kita tidak boleh mencela waktu, karena berarti itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis disebutkan yu'dzini Ibnu Adam.
menyakiti aku, anak Adam. Berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa semua kejadian, semua waktu itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Itu yang disebutkan dengan anad dahr, Allah yang mengaturnya. Oleh karena itu, seharusnya sebagai orang yang beriman pasrah, menyerah dan ridho terhadap segala waktu yang menimpa kepadanya atau yang didapatinya, karena itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Dan bagi orang yang beriman tentu justru harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah membuat waktu seperti ini, Allah membuat waktu seperti itu, semua adalah ada kemaslahatan dan ada unsur kebaikan bagi manusia, termasuk adanya siang dan malam. Bagi orang tertentu memang kayaknya enak siang, bagi orang tertentu enaknya malam, tapi secara umum adanya siang dan malam itu adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ternyata ya umumnya manusia tidak akan enak kalau hanya siang saja, dan begitu juga tidak akan enak kalau hanya ada malam saja. Begitu juga kemudian rincian-rinciannya, ada pagi, ada sore, ada duha, ada asar, dan seterusnya. Berikutnya, kita mendapatkan pelajaran bahwa semuanya itu kejadian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis tadi disebutkan biyadi al-amr, di tanganku semua urusan. Karena terkait dengan waktu tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah merupakan bagian daripada keimanan kita terhadap takdir. Kita beriman terhadap takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita mengimaninya sepenuhnya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik takdir yang baik maupun takdir yang buruk itu semua ada hikmah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak selayaknya manusia, apalagi yang beriman, itu mengatakan zaman ini buruk, kecuali kalau dimaknai maksudnya adalah bukan zamannya tapi orang-orangnya misalnya gitu. Tapi etikanya jangan mengatakan zamannya yang buruk. Yang buruk adalah manusianya, bukan zamannya, karena zaman tidak ada unsur buruk di dalamnya, termasuk hari ini sial. Tidak ada hari itu menyebabkan sial. Yang sial ketika ada suatu musibah, maka itu adalah merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya disebabkan oleh perilaku manusia, bukan perilaku zaman, bukan perilaku hari. Hari tidak punya perilaku. Yang menjadi buruk atau tidak adalah biasanya perilaku manusia itu sendiri. Berikutnya, kita mendapatkan ajaran adab seorang mukmin saat tertimpa musibah. Hendaknya tidak mencela waktu, tapi bersabar, mengembalikan kepada Allah, dan tetap dalam kondisi husnudzon billah. Oleh karena itu ajaran Al-Quran, kalau ada musibah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Dan kalau sudah kembali kepada Allah, maka semuanya dipasrahkan kepada Allah, dan ada rasa dan keyakinan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hadis ini
Kalau kita rincikan di antara ucapan-ucapan yang tidak layak adalah seperti zaman ini zaman kejam misalnya, hari sial, waktu tidak adil, ya kan? Yang tidak adil kan bukan waktu, tapi manusia. Tapi kalau terkait dengan fenomena alam, misalnya hari ini panas, ya kenyataannya memang panas, ya nggak apa-apa. Hari ini dingin, ini memang dingin kan. Tapi seharusnya tidak ada perasaan mencela, hanya menyebutkan bahwa hari ini atau musim ini musim panas, musim ini musim dingin, ya nggak apa-apa. Atau termasuk dalam kondisi tertentu ini musim paceklik, karena situasi ada kesulitan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.